Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, pernah gak sih kamu ngerasa bahagia tanpa alasan yang jelas? Kamu tiba-tiba happy aja gitu, seperti sekarang nih. Coba deh, kamu baru mendengarkan suara saya, belum tahu isi videonya apa, tapi kok mendadak sudah ngerasa happy ya? Nah, ini ada kaitannya dengan materi video ini. Jadi coba deh kamu dengerin aja sampai habis, sambil kamu tetap melakukan apapun ya. Lagi kerja, lagi nyisir, lagi nyapu, lagi ngurus anak, atau mungkin lagi ngelamun sambil ngeliat langit, minum kopi, minum teh, boleh. Tapi coba tonton terus video ini sampai habis. Kenapa? Karena ada permainan yang akan saya berikan di video ini sambil saya membagikan materi daging di hari ini. Penasaran? Yuk sekarang kita langsung mulai aja. Jadi gini teman-teman, ini sebenarnya terinspirasi dari banyaknya teman-teman saya yang ada di sosial media. Teman-teman, sekarang saya ingin kamu lihat diri kamu sendiri. Saya mau tanya dong, jawab dalam hati aja ya. Pernah nggak kamu belakangan ini ngerasa jadi orang kok palsu banget? Enggak, saya nggak nyuruh kamu melihat orang lain di sekitarmu yang palsu, tidak. Saya menyuruh kamu sebagai sahabat saya melihat ke dalam dirimu sendiri. Jujur nih, pernah nggak belakangan ini diri kamu, mohon maaf, ngerasa jadi orang palsu banget? Palsu bangetnya tuh gini loh, diri kamu ngambil handphone, ya kan? Terus ketawa-ketawa, senyum-senyum di kamera, pas fotonya atau videonya udah jadi nih, mendadak senyuman kamu hilang aja gitu dari mulut kamu, dan yang tadinya senyum tiba-tiba mukanya langsung flat, nggak senyum sehebat waktu foto. Sampai di sebuah titik diri kamu tuh capeknya karena apa? Bengong gitu. Ini apa sih yang sedang aku lakukan barusan? Aku barusan senyum, aku barusan ketawa, tapi kok begitu udah selesai aku diem lagi ya? Aku cemberut lagi, bahkan ngerasa kalau semua ini lama-lama malah bikin capek karena palsu. Nah teman-teman, ini sebuah materi yang saya akan buat sesederhana mungkin supaya kamu bisa dengarkan berulang kali untuk dipraktekkan ya. Nih, kita bicara secara ilmu psikologis ya. Ini bukan teori, ini bukan asumsi. Dengerin baik-baik. Kalau kamu pengen kasihanlah sama seseorang yang paling banyak senyum untuk orang lain, tapi orang lain itu adalah orang yang belum tentu menghargai dia. Saya ulangi, kalau kamu pengen kasihanilah orang yang mana orang itu senyum untuk orang lain, tapi orang itu tidak jelas apakah senyumannya bisa dihargai atau mungkin dianggap palsu oleh orang lain. Nah sekarang saya jelasin dulu sampai sini. Mas, bukankah senyuman itu ibadah? Betul. Nah kalau senyuman itu ibadah, berarti kita senyum gak usah mikir dong mas. Mau diterima kek, mau nggak diterima, yang penting kan senyum. Benar. Terus salahnya di mana? Salahnya adalah diri kamu senyum sambil mengharapkan sesuatu. Coba sekarang, ini kalau kamu aja ya, saya nggak bicarain orang lain, kita bicara sebagai sesama sahabat nih. Lihat diri kamu. Diri kamu pernah nggak senyum di foto untuk disebarkan di sosial media kamu? Pernah atau tidak? Baru-baru ini aja. Pernah? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Kenapa kamu melakukan itu? Supaya orang lain menganggap diri kamu cantik. Supaya orang lain menganggap diri kamu enak dilihat atau tampan. Supaya orang lain menganggap hidup kamu, diri kamu baik-baik saja. Supaya orang lain menganggap diri kamu itu perfect, sempurna, positif, oke punya, keren. Bener apa enggak? Betul atau tidak? Renungkan. Nah sekarang, sadar enggak bahwa disitulah letak biang keroknya kenapa selama ini yang kamu idam-idamkan tidak kunjung datang, baik berupa rezeki maupun jodoh. Gini, pagar kehidupan itu kan logis ya, masuk akal ya. Jadi saya tidak akan membicarakan sebuah asumsi di sini, tapi pakai landasan ilmiah. Mau ya? Nih kamu dengerin deh. Kebahagiaan yang kamu cari teman-teman, itu sebenarnya udah nungguin kamu. Kebahagiaan yang kamu tunggu, itu sebenarnya udah nangkring tuh di pojokan. Udah nungguin kamu untuk kamu jemput.
Terus kenapa dia nggak bisa datang kepada saya, Mas? Karena kamu punya salah. Benar, karena kamu tuh punya salah. Karena diri kita punya salah. Loh, emang salah saya apa, Mas? Salah diri kamu nih sebagai sahabat saya sederhana banget kok. Apa itu? Kenapa diri kita harus memaksa orang lain menganggap kita baik-baik aja sih? Kenapa kita harus memaksa orang lain menganggap kita hebat banget sih? Kenapa kita harus memaksa orang lain menganggap diri kita oke, punya sesempurna yang kita mau sih? Buat apa? Apakah karena kita berpikir kalau kita menunjukkan kehidupan kita sempurna loh ke dunia, ke publik, terutama ke teman-teman kita tuh, yang mungkin dulu pernah ngeremehin kita, terus hidup kita bakal jadi happy gitu? Itu yang kita pikirin? Itu yang diri kamu pikirin selama ini? Sekarang kita renungkan deh. Kalau memang itu benar, kenapa sampai detik ini ribuan foto, ribuan konten yang kamu buat, kamu tidak happy-happy sih? Bahkan sadar nggak? Bener kan? Diri kamu sendiri tuh seperti yang saya bilang di depan tadi. Capek gitu loh. Capek banget karena senyum itu lama-lama kerasa palsunya bagi dirimu sendiri. Iya ya Mas ya, aku nih di depan kamera senyum terus, di depan handphone senyum terus, tapi di kamar ketika sendirian nangis saya Mas. Marah saya Mas sama kehidupan saya, betul gak? Bahkan maaf nih, banyak di antara teman saya mungkin seperti kamu ya, yang ketika sendiri dia itu melamun gak jelas. Melamunnya itu bukan mikirin kebesaran Tuhan, melamunnya itu bukan mikirin visi misi bisnis dia atau dagangan dia untuk masa depan yang sukses, bukan. Ngelamunnya tuh bener-bener kosong, meratapi hidup, kenapa kok hidup saya gini banget gitu loh. Pernah nggak belakangan ini kamu seperti itu? Jujur deh, kalau ini adalah kamu banget dari tadi, tuliskan di komentar, iya Mas, ini saya banget, terima kasih. Biar saya tahu, nanti saya hibur kamu di komentar. Nah sekarang gini, tenang aja. Sahabat pagar kehidupan itu bukan cuma nampar aja, bukan cuma menebak kamu aja kok. Tapi justru saya nih, sebagai sahabat kamu dari jauh, ingin menolong kamu sebisa saya ya. Begini, bismillah nih. Saya ini juga pernah berada di posisi kamu kok. Benar, dan rasanya tuh gak enak. Sampai saya menemukan solusi yang bisa menyembuhkan saya. Tahu gak apa? Kamu gak usah berhenti bikin konten. Kamu gak usah berhenti foto-foto senyum-senyum sendiri di sosmedmu atau di foto-foto yang kamu sharing ke dunia. Terusin ya, terusin. Cuman kamu mau gak lakukan satu hal aja sebelum melakukan itu? Apa itu Mas? Sebelum kamu foto buat orang lain, mau gak kamu foto untuk dirimu sendiri? Saya ulangi. Sebelum kamu bikin konten untuk orang lain, sebelum kamu bikin video ataupun foto untuk kamu sebar di sosmedmu, mau nggak kamu bikin konten yang spesial aja, satu aja setiap hari untuk diri kamu sendiri? Iya, untuk diri kamu sendiri dulu. Maksudnya gimana? Gini, misalnya selama ini kamu sharing kepada dunia tentang kehidupan kamu, entah dalam bentuk video, entah dalam bentuk foto gitu ya. Sekarang kamu tetap buat itu, tapi sebelumnya kamu foto dulu dengan diri kamu yang paling oke. Kalau kamu cewek, foto dulu dengan diri kamu yang paling cantik. Kalau kamu cowok gitu ya, foto dulu dengan dandanan yang paling keren, yang paling macho gitu. Buat kamu sendiri, bukan buat publik ya. Yang mana foto itu bisa bikin kamu sadar bahwa ternyata benernya gue tuh cantik banget. Ternyata benernya saya tuh ganteng banget. Setelah kamu foto buat diri kamu sendiri, kamu syukuri foto itu kepada Tuhan. Nih saya praktekin ya, saya praktekin supaya kamu bisa melakukannya nih. Anggap aja ceritanya kamu sekarang lagi mau bikin foto. Ambil handphone kamu, bisa dipraktekin juga nih, ambil handphone kamu foto selfie yang paling cantik atau paling ganteng buat kamu sendiri. Foto dulu deh, foto dulu, yang paling keren lah pokoknya. Sudah? Ketika kamu sudah mendapatkan foto yang terbaik dari diri kamu sendiri, lihat foto itu baik-baik. Tanpa kamu edit, tanpa kamu crop, tanpa kamu apapun, foto itu gak usah diapa-apain. Sekarang saya mau tanya, bisa gak kamu muji foto itu yang tanpa filter, tanpa edit itu dengan pujian yang baik setulus-tulusnya? Saya ulangi pertanyaan saya,
Kan tadi kamu bikin video, bikin konten untuk kamu sendiri tuh. Foto selfie ya, video selfie. Bagus. Sekarang tanpa kamu edit, tanpa kamu kasih filter, bisa nggak kamu secara tulus memuji dirimu sendiri yang barusan aja kamu foto? Bisa nggak? Coba kalau bisa, foto. Foto, kemudian tanpa kamu filter, tanpa kamu edit, puji diri kamu sendiri hasilnya. Lihat fotomu sendiri sekarang. Lihat fotomu sendiri yang barusan sudah kamu ambil. Cermati baik-baik tanpa filter, tanpa di crop, tanpa diedit apapun. Kamu plototin itu foto kamu sendiri. Kemudian coba sekarang juga kamu puji. Apa yang bisa kamu puji dari foto itu? Saya ulangi pertanyaan saya. Apa yang bisa kamu puji dari foto kamu itu? Bingung kan? Kebanyakan orang yang saya tanya gini, dia paling banter, paling tidak hanya bisa menyebutkan 1-2 hal. Tapi habis itu bengong. Apalagi ya? Apalagi ya? Ya sama kayak kamu nih. Begitu disuruh muji bingung. Ya, iya juga sih mas. Tapi saya tuh biasanya diedit dulu mas. Ini kok kayaknya jerawat saya kelihatan nih mas. Ini kok kayaknya alis saya kurang tebel nih mas. Ini kok kayaknya nih senyuman saya nih. Aduh mas, bibirnya tuh kurang merah mas. Atau mata saya kok kayaknya pucet nih mas. Harus diedit dulu nih, harus di crop dulu di bagian pinggirnya nih kurang. Nah, biasanya kan kamu kayak gitu. Tahu nggak? Itu loh yang bikin kebahagiaan sejatimu susah datang. Karena diri kamu ngerasa bahwa dirimu kurang sempurna. Itu dia intinya. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa datang ke hidup seseorang kalau selama ini seseorang itu ngerasa dirinya, hidupnya kurang sempurna terus. Titik. Berapa banyak foto yang kamu edit? Berapa banyak filter yang kamu pasang untuk membuat sebuah foto atau video? Itulah bukti seberapa banyak yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Bukti nyata bahwa hey, ternyata aku kurang sempurna loh. Iya kan? Kalau kita ngerasa diri kita udah oke, ngapain pakai filter? Ngapain pakai di crop, di edit? Tampilkan apa adanya. Loh tapi jelek mas, kenapa bilang jelek? Karena kamu meyakini bahwa dirimu jelek tanpa filter. Karena kamu meyakini dirimu jelek tanpa diedit. Berarti yang nyumpahin diri jelek itu siapa? Orang lain atau kamu sendiri? Jawab. Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau begitu, renungkan yang selama ini nyumpahin diri yang jelek-jelek itu siapa? Dirimu sendiri atau orang lain? Jawab. Nah, udah mulai ngangguk-ngangguk kecil, udah mulai sadar, inilah biang keroknya. Sekarang kamu dengerin saya. Apapun yang kamu yakini, yang kamu sumpahin tentang dirimu sendiri, itu adalah kamu. Saya ulangi, apapun yang kamu yakini, diri kamu sumpahin untuk dirimu sendiri, itu adalah kamu. Kalau dirimu berkata, aku nih jelek mas, kalau nggak pakai filter, beneran jelek. Makanya orang-orang seolah-olah gak suka kamu. Bukan karena mereka gak suka kamu, tapi karena kamunya tidak layak untuk disukai. Kenapa? Karena diri kamu pun tidak percaya diri dengan apa yang sudah diberikan Tuhan. Paham gak? Masuk akal gak sampai di sini? Ini kan psikologis banget nih, psikologis dasar. Kalau diri kita pengen dicintai orang lain, cintai dulu diri sendiri. Kenapa? Karena dengan mencintai diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri dong. Dengan kita menjadi lebih percaya diri, bukankah kita jadi menarik? Mau kulit kita putih, mau kulit kita hitam, kulit kita kuning, mau kita tinggi, pendek, gendut, kurus, jerawatan, atau mulus, apapun bentuk kita, orang percaya diri selalu menarik. Betul atau tidak? Renungkan aja. Emang kita gak pernah seumur-umur punya temen yang maaf nih, orangnya biasa aja, tapi karena dia pede, dia menarik banget buat kamu. Iya kan? Tapi sebaliknya pernah nggak kamu punya teman atau kenal orang, dia tuh tampan banget atau cantik banget gitu loh. Bagi kamu nih badan oke punya nih, fisik oke punya, tapi karena dia nggak pede, jadi ya sorry maaf nggak ada menarik-menariknya gitu. Pernah nggak sih? Ada kan? Nah itu yang kamu bayangin, nah itu tuh orangnya. Nah sekarang berarti perkataan saya dari tadi bener atau enggak nih? Masuk akal nggak? Masuk akal. Sekarang kamu paham kan bahwa bukan Tuhan yang jahat,
Bukan yang maha kuasa yang jahat. Tuhan itu baik banget sama kamu. Tapi dirimulah yang selama ini berbuat zolim kepada diri sendiri. Salah satunya begitu, gak sadar gitu loh. Nah sekarang gini deh, tugas praktek kamu sederhana. Mulai hari ini, di waktu kamu senggang ya, jangan di waktu kerja. Nanti dimarahin bos, dimarahin dosen nih kalau kamu kuliah, atau dimarahin teman kamu. Jangan di waktu kerja, di waktu senggang. Selfie sebanyak mungkin. Tapi hasil akhirnya tanpa filter, tanpa edit, bisa nggak kamu puji? Semakin kamu bisa memuji dirimu sendiri di foto itu dengan pujian apapun bebas, itu berarti kamu semakin pede. Dan lihat deh, semakin kamu rutin memuji dirimu sendiri di foto yang tanpa filter, di saat itu kamu semakin pede, semakin banyak orang yang suka kamu. Jadi cara bikin orang confidence atau percaya diri itu bisa dengan banyak cara. Salah satunya dengan cara sederhana ini. Ini sederhana, tapi kalau kamu praktekin, lihat deh. Seizin Tuhan, insya Allah ini ada banget hasilnya ya. Kalau kamu ada masalah yang kaitannya dengan psikologi, masalah dengan kehidupan, pengen sharing bersama saya, boleh. Caranya gimana mas? Ada di deskripsi. Kamu sentuh aja deskripsinya ya. Dan kalau kamu pengen buku saya, buku asli saya, ya kata orang bagus banget gitu ya. Caranya gimana? Ada di keranjang kuning tuh, kamu lihat dulu layarnya. Nah, di keranjang kuning itu bisa kamu lihat sendiri ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.